Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Bapa. Saat ini Bapa, kami menyambut firman-Mu yang akan kami baca serta renungkan. Kami mohon buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud firman Tuhan dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini dari Efesus 2 ayat ke-8 hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan sapaan iman pagi ini dengan judul Hambatan dan Pelayanan. Hidup bukan berarti tanpa hambatan, tetapi orang yang menang adalah orang yang berhasil mengatasi hambatan. Rasul Paulus mendorong setiap orang yang sudah diselamatkan agar melayani. Dalam hubungan dengan pelayanan, banyak orang Kristen tahu harus melayani atau melakukan perbuatan baik. Sebenarnya jika kita mau, Tuhan akan buka jalan agar kita dapat dipakai oleh Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Berarti, jika kita selalu memperhatikan hambatan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan. Saya ulangi, jika kita selalu memperhatikan hambatan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan. Ada satu cerita Bapak, Ibu, dan Saudara. Seorang wanita setengah baya karena sebuah kecelakaan, dia tidak lagi dapat bepergian jauh. Ia dulu adalah seorang pemain piano di gereja. Sekarang ia tidak dapat lagi melayani di gereja karena fisiknya akibat kecelakaan. Tetapi ia bertekad ingin terus memberkati orang dengan talentanya. Ia kemudian meminta anaknya menempelkan pengumuman di gereja bahwa ia siap memainkan piano untuk didengar oleh orang yang sakit atau orang jompo. Tetapi ia melayani dengan telepon. Siapa yang menelpon dan meminta dimainkan sebuah lagu himne gereja, ia akan memainkannya. Banyak orang menelpon dan ia menjadi berkat bagi banyak orang. Hambatan tidak menghalangi dia untuk melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Apa hambatan saudara sehingga tidak melayani? Saudara pasti mempunyai karunia, berdoa dan peka pada pimpinan Roh Kudus. Tidak ada pelayanan yang besar dan kecil. Semua pelayanan yang dipersembahkan untuk Tuhan berkenan pada Tuhan. Tugas dan panggilan saudara adalah terus setia melayani siapapun, dan Tuhan sendiri yang bekerja memakai seseorang sesuai rencananya. Ambil langkah, Tuhan mau memakai saudara. Inspirasi yang kita dapat di dalam firman ini bahwa Tuhan memberi kita kemampuan tidak untuk disia-siakan. Jadilah berkat bagi orang lain dengan cara apapun. Amin. Mari kita akan akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, pada saat ini kami diingatkan kembali agar kami bisa terus setia melayani siapapun. Mampukan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.